TNI menggelar operasi besar-besaran di hutan distrik Nduga setelah intelijen mendeteksi aktivitas kelompok bersenjata yang diduga sedang menyiapkan serangan terencana. Dalam penyergapan yang berlangsung sebelum subuh, satuan gabungan berhasil menembus area persembunyian kelompok tersebut dan menemukan sejumlah struktur camp yang digunakan sebagai pusat komunikasi, penyimpanan logistik, serta ruang konsolidasi para anggota. Dalam operasi penyergapan itu, TNI menyita senjata serbu berbagai jenis, amunisi dalam jumlah besar, serta dokumen perencanaan aksi teror yang berisi target, jalur pelarian, hingga pembagian tugas beberapa anggota kelompok. Dokumen tersebut diduga menjadi bahan utama untuk rangkaian serangan yang sedang mereka susun dalam beberapa minggu terakhir. Komandan operasi menyebutkan bahwa tindakan Gropyok dilakukan setelah sejumlah laporan lapangan menunjukkan intensitas pergerakan kelompok meningkat dan adanya pengiriman peralatan tempur ke dalam wilayah hutan. Informasi itu kemudian diperkuat oleh data pengintaian udara yang mengkonfirmasi keberadaan aktivitas mencurigakan di beberapa titik dalam radius yang sulit dijangkau. Operasi berlangsung cepat dan ditujukan untuk memutus jalur koordinasi kelompok bersenjata tersebut sebelum rencana mereka dijalankan. Selain penyitaan senjata, petugas juga mengamankan perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pos-pos tersembunyi di wilayah hutan. Dalam perangkat itu, tim menemukan catatan komunikasi yang mengarah pada rencana penyerangan titik-titik keamanan dan fasilitas publik. TNI memastikan bahwa operasi lanjutan sudah disiapkan mengingat temuan dokumen yang menunjukkan skala ancaman lebih besar daripada perkiraan awal. Sumber keamanan menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap dokumen strategi, peta jalur logistik, dan daftar nama yang ditemukan akan digunakan untuk memetakan celah gerakan kelompok tersebut dan mencegah rencana eskalasi berikutnya. Sumber internal di lingkup operasi gabungan menjelaskan bahwa keberhasilan penyergapan di Nduga bukan tindakan mendadak, melainkan hasil pemetaan intelijen berlapis selama beberapa minggu. Tim surveillance darat, satelit mini, dan drone pengintaian digunakan untuk memastikan posisi pergerakan kelompok, pola logistik, serta titik-titik pertemuan yang kerap dijadikan lokasi konsolidasi. Data awal menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah membangun jaringan kecil yang berfungsi sebagai rantai informasi, mulai dari pos pengendalian, titik penyimpanan perbekalan, hingga jalur yang digunakan untuk menyelundupkan senjata dari luar wilayah Nduga. Informasi itu memperkuat dugaan bahwa kelompok sedang mempersiapkan operasi besar yang melibatkan beberapa sektor sekaligus. Menurut pejabat yang terlibat dalam pemantauan, analisis intelijen menemukan bahwa anggota kelompok mulai menunjukkan pola rotasi penjagaan yang lebih ketat, penambahan personil di pos tertentu, dan peningkatan intensitas komunikasi radio dengan kode yang berubah setiap 2-3 hari. Perubahan tersebut dianggap sebagai indikasi bahwa mereka sedang menutup kebocoran dan mempersiapkan aksi ofensif. Selama fase pengintaian, TNI juga berhasil mendeteksi beberapa titik pengumpan logistik yang disuplai dari luar distrik. Barang-barang yang masuk ke lokasi persembunyian mencakup bahan makanan dalam jumlah besar, suku cadang senjata, dan perangkat elektronik untuk komunikasi jarak jauh. Temuan itu memperlihatkan bahwa kelompok mencoba memperpanjang kemampuan bertahan mereka di hutan yang secara geografis sulit dijangkau. Pada hari operasi dilaksanakan, satuan gabungan bergerak melalui 3 jalur berbeda agar tidak terdeteksi penjaga kelompok. Jalur utama digunakan oleh unit tempur, sementara 2 jalur pendukung digunakan untuk mengepung area, sekaligus memutus kemungkinan pelarian. Saat pasukan tiba di area target, beberapa anggota kelompok mencoba kabur melalui celah vegetasi, tetapi jalur itu sudah ditutup oleh unit pengamanan. Di dalam markas persembunyian, tim investigasi menemukan sejumlah peta yang menandai titik fasilitas keamanan, jalur patroli aparat, dan beberapa lokasi publik yang diduga menjadi target serangan. Selain itu, ditemukan pula daftar nama yang berisi struktur komando internal kelompok serta pembagian tugas pada operasi yang mereka rencanakan. Analisis awal terhadap dokumen tersebut memperlihatkan bahwa kelompok tengah menargetkan wilayah dengan akses media tinggi yang memungkinkan aksi mereka mendapat perhatian publik luas. Rencana tersebut mencakup taktik gangguan bersenjata, penyergapan, serta upaya menimbulkan kekacauan di area yang dianggap simbolik. Pihak keamanan menyebutkan bahwa seluruh dokumen, perangkat elektronik, dan catatan komunikasi yang disita kini sedang dalam proses analisis forensik. Tim digital forensik mencoba
mencoba memulihkan data tersembunyi, riwayat pesan yang dihapus, dan file yang dienkripsi untuk mengungkap jejaring kelompok dan jalur suplai senjata. Pemeriksaan juga diarahkan pada identifikasi pihak eksternal yang diduga terlibat dalam pengiriman peralatan tempur. Dengan skala temuan yang lebih besar dari perkiraan awal, otoritas keamanan menilai bahwa kelompok tersebut sudah berada pada fase eksekusi, bukan lagi tahap perencanaan. Temuan itu memperkuat urgensi operasi lanjutan untuk menekan ruang gerak mereka serta memutus jaringan pendukung yang beroperasi di luar wilayah hutan. Tim penyidik dari Satuan Gabungan langsung memfokuskan pemeriksaan pada seluruh barang bukti yang disita dari lokasi penyergapan. Senjata serbu, amunisi kaliber camburan, dan perangkat komunikasi yang ditemukan dalam kondisi aktif menjadi prioritas utama karena dapat memberikan gambaran jalur distribusi dan pihak yang berperan dalam pergerakan logistik kelompok. Menurut keterangan aparat, sebagian senjata yang diamankan memiliki nomor seri yang telah dihapus, memperkuat indikasi bahwa terdapat rantai pasokan ilegal dari luar wilayah Papua. Perangkat komunikasi yang berhasil diamankan berisi rekaman pesan suara singkat, daftar kontak yang menggunakan identitas samaran, serta catatan koordinat yang menunjukkan lokasi-lokasi pertemuan di hutan. Identifikasi awal dari tim digital forensik menunjukkan bahwa beberapa jalur komunikasi terhubung dengan perangkat yang pernah terdeteksi dalam operasi sebelumnya, menandakan adanya kesinambungan jaringan dan bukan aktivitas terisolasi. Selain barang elektronik, dokumen perencanaan serangan yang ditemukan juga memperlihatkan arah organisasi kelompok bersenjata tersebut. Di dalamnya terdapat skema tugas inti, daftar pemantau lapangan, hingga uraian metode yang akan digunakan untuk menargetkan aparat maupun fasilitas umum. Penyidik menilai bahwa tingkat kerincian dalam dokumen itu menunjukkan kelompok telah melakukan observasi berulang pada target-target yang mereka incar. Sementara itu, pihak keamanan mulai mengidentifikasi potensi jaringan pendukung yang beroperasi di luar wilayah konflik. Beberapa transaksi pembelian peralatan dan bahan yang ditemukan dalam catatan kelompok diperkirakan berbasis di daerah perkotaan, sehingga penyelidikan diperluas untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Informasi dari barang bukti juga menyebutkan adanya jalur logistik yang memanfaatkan pengiriman barang reguler agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pejabat keamanan yang terlibat dalam pemeriksaan menegaskan bahwa proses identifikasi terhadap jaringan eksternal ini menjadi prioritas karena kelompok bersenjata tersebut bergantung pada suplai dari luar untuk mempertahankan kekuatan. Tanpa jalur distribusi, kemampuan mereka untuk melakukan serangan dapat ditekan secara signifikan. Operasi lanjutan kini diarahkan untuk menutup titik-titik yang diduga menjadi simpul pendukung kelompok. Pasukan bersenjata telah ditempatkan di sejumlah wilayah dengan risiko tinggi untuk mengantisipasi perpindahan anggota kelompok yang melarikan diri dari area penyergapan. Selain itu, unit intelijen bergerak melakukan pemindaian komunikasi untuk melacak perubahan pola perintah maupun pengalihan lokasi persembunyian baru. Pihak otoritas menegaskan bahwa semua perkembangan hasil penyelidikan akan digunakan untuk memperbarui peta ancaman dan merumuskan langkah strategis berikutnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap jaringan pendukung dapat diidentifikasi, sekaligus memetakan perbedaan peran antar anggota yang berhasil diungkap melalui dokumen internal. Dengan struktur komando kelompok mulai terurai, proses penindakan dapat dijalankan lebih terarah dan berdampak pada penurunan signifikan terhadap kemampuan operasional kelompok bersenjata tersebut. Pasca operasi di hutan Nuga, TNI dan aparat keamanan langsung menyusun langkah penindakan lanjutan untuk memastikan kelompok bersenjata tidak memiliki ruang untuk melakukan konsolidasi ulang. Evaluasi internal menunjukkan bahwa meskipun markas utama kelompok berhasil digeruduk dan sejumlah barang bukti strategis telah diamankan, beberapa elemen inti diperkirakan masih tersebar di sejumlah titik rawan yang membutuhkan operasi lanjutan secara terukur. Satuan Pengawanan Wilayah kini meningkatkan patroli di jalur-jalur yang sebelumnya digunakan kelompok untuk berpindah, terutama rute yang terhubung ke kawasan hutan lebat dan lembah terpencil. Penguatan pos perlintasan dilakukan untuk memotong kemungkinan distribusi logistik baru yang dapat menghidupkan kembali kemampuan operasional kelompok. Aparat menekankan bahwa tahap ini krusial untuk memastikan sisa anggota tidak dapat mengaktifkan jaringan cadangan yang selama ini disembunyikan. Selain itu, TNI menempatkan unit intelijen bergerak untuk memantau pergerakan mencurigakan dari warga non-permanen yang memasuki wilayah perbatasan distrik.
Langkah ini dilakukan karena sejumlah indikasi dalam dokumen yang disita memperlihatkan bahwa kelompok memanfaatkan individu tertentu sebagai kurir pasif untuk membawa paket komunikasi maupun perlengkapan kecil tanpa mencurigakan aparat. Dengan pola tersebut teridentifikasi, proses pemeriksaan kini dipertegas dalam radius yang lebih luas. Di tingkat komando, analisis ancaman terbaru disusun berdasarkan temuan dokumen strategi kelompok dan rekaman data komunikasi. Dokumen itu menunjukkan bahwa kelompok telah memetakan sejumlah titik publik yang dianggap paling mudah dimanfaatkan untuk menimbulkan gangguan skala menengah. Target-target tersebut kini dimasukkan dalam daftar prioritas pengamanan dan aparat memperketat aktivitas penjagaan di area yang berkaitan dengan pemerintahan, layanan publik, serta fasilitas transportasi. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga ditingkatkan untuk memastikan penyebaran informasi kepada masyarakat berjalan secara terkendali dan tidak menimbulkan kepanikan. Aparat mengedepankan pendekatan pengamanan adaptif, yaitu pola penempatan personil yang disesuaikan dengan dinamika ancaman harian berdasarkan pemantauan intelijen. Pendekatan ini diproyeksikan dapat menekan potensi penyusupan anggota kelompok ke area permukiman. Sementara itu, pemeriksaan terhadap perangkat komunikasi dan file digital yang disita terus berlanjut di laboratorium forensik. Pejabat penyidik menyebut bahwa proses ini dapat memakan waktu karena beberapa file terenkripsi memerlukan rekonstruksi kriptografi untuk mengungkapkan isi lengkapnya. Meski begitu, sejumlah hasil awal telah membantu menunjukkan jalur komunikasi eksternal yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh aparat. Dengan terbukanya jalur komunikasi tersebut, otoritas keamanan mulai menyiapkan operasi khusus yang difokuskan pada penangkapan individu-individu yang berperan sebagai penghubung kelompok. Langkah ini dinilai penting untuk mengakhiri akses kelompok terhadap informasi dan suplai peralatan yang memungkinkan mereka bertahan dan melakukan serangan sporadis. Proyeksi ancaman setelah operasi Nuga kini disusun secara komprehensif, mencakup analisis kemampuan kelompok, potensi dukungan dari jaringan eksternal, hingga prediksi arah pergerakan para anggota yang masih melarikan diri. TNI menegaskan bahwa operasi Nuga bukan penutup, melainkan fase awal dari rangkaian langkah sistematis untuk menurunkan kemampuan kelompok di wilayah tersebut dalam jangka panjang.